Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Baridwan Cahaya Putra, NIM 05220240027. Ingin mempresentasikan salah satu judul Ijaz atau Mukjizat Al-Quran dalam mata kuliah Ulumul Quran. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian mukjizat dan ijaz. Mukjizat dari bahasa Arab yang berarti melemahkan atau membuat tidak mampu, sesuatu yang melampaui hukum alam dan tidak dapat ditiru. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai tantangan diberikan Allah kepada nabi-nabi nabi atau rasul sebagai bukti kebenaran risalah mereka. Sementara ijaz Al-Quran ialah ketidakmampuan manusia menandingi Al-Quran dalam bentuk, bahasa, isi, dan susunannya yang luar biasa sempurna. Kemudian kita beralih ke unsur-unsur mukjizat. Unsur mukjizat terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah luar biasa, yang kedua bersumber dari Allah, yang ketiga melalui nabi, yang keempat mengandung tantangan, dan yang kelima tidak tertandingi. Yang pertama, luar biasa. Luar biasa ini berarti melampaui hukum alam, tidak dapat dijelaskan secara logika dan tidak bisa diulang secara alami. Yang kedua, bersumber dari Allah. Mukjizat murni pemberian dan kehendak dari Allah, bukan hasil latihan atau keahlian pribadi nabi. Dan yang ketiga, mukjizat itu melalui nabi. Mukjizat ini terjadi pada diri nabi atau rasul sebagai tanda kenabian dan bukti kerasulan mereka. Dan yang keempat, mengandung tantangan. Allah menantang orang yang meragukan untuk membuat tandingan yang serupa. Dan yang kelima, tidak tertandingi. Tidak ada manusia atau makhluk yang mampu menandinginya meski diberi kesempatan. Kemudian, tahapan-tahapan tantangan Al-Quran. Pada tantangan ini, Al-Quran memberikan tantangan, yaitu seluruh Al-Quran dalam surah At-Tur, surah ke-52 ayat 33 sampai 34, menantang membuat kalimat semisal Al-Quran seluruhnya. Yang kedua, satu surah Yunus, surah ke-10 ayat 38, menantang hanya dengan satu surah saja. Dan 10 surah Hud, surah ke-11 ayat 13, menurunkan tantangan menjadi 10 surah yang serupa. Dan yang terakhir adalah kepastian kegagalan dari surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 24, menyatakan bahwa pasti kamu tidak akan dapat menandingi Al-Quran. Kemudian ada upaya-upaya menandingi Al-Quran. Yang pertama, tokoh Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy yang fasih berbahasa Arab mencoba menyusun kalimat tandingan, namun gagal menandingi keindahan bahasa dan kedalaman makna Al-Quran. Yang kedua, Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu yang mencoba meniru Al-Quran dengan wahyu versinya. Contohnya, Al-Fil, wa ma adraka mal al-fil. Upaya ini jelas terlihat ketimpangan dan ketidaksempurnaannya. Dan yang ketiga, orientalis modern. Akademisi barat mengkritik Al-Quran sebagai hasil karya manusia, namun kritik mereka bersifat asumtif dan tidak berhasil menandingi substansi Al-Quran secara linguistik maupun naratif. Kemudian, aspek-aspek ijaz dalam bahasa dan sastra. Al-Quran menggunakan gaya bahasa Arab yang luar biasa indah,
fasih dan unik. Struktur kalimatnya tidak seperti puisi atau prosa biasa, memiliki gaya tersendiri yang sempurna. Setiap kata tepat pada tempatnya, tidak bisa diganti tanpa mengurangi makna. Bahkan surah Al-Kautsar yang sangat singkat tetap tidak tertandingi keindahannya. Kedua, ijaz ilmiah dan aspek lainnya. Ijaz ilmiah, ijaz psikologis, ijaz sejarah, ijaz syariat. Ijaz ilmiah, informasi sains yang baru terbukti, proses penciptaan manusia, asal alam semesta, gunung sebagai pasak bumi, mustahil diketahui Nabi Muhammad tanpa akses ilmu modern. Ijaz psikologis, pengaruh emosional dan spiritual mendalam bagi pembaca, menyentuh hati, menenangkan jiwa, memberi kekuatan dalam kesulitan. Ijaz sejarah, menceritakan peristiwa masa lalu yang terbukti arkeologi serta ramalan masa depan yang akurat seperti kemenangan Romawi atas Persia. Ijaz syariat, mengatur semua aspek kehidupan dengan hukum yang adil, fleksibel, dan solutif untuk berbagai konteks masyarakat. Ijaz kandungan dan preservasi. Kandungan lengkap, Al-Quran mencakup akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum dan kisah umat terdahulu dalam satu kesatuan utuh. Tetap relevan sepanjang zaman dengan keseimbangan yang sempurna. Terpelihara sempurna. Tidak ada kitab suci lain yang terjaga orisinalitasnya seperti Al-Quran. Tidak berubah sejak 1400 tahun yang lalu. Jutaan orang menghafalnya persis, fenomena unik yang tidak terjadi pada kitab lain. Jadi, mukjizat Al-Quran adalah bukti kenabian Nabi Muhammad, berbeda dari mukjizat Nabi sebelumnya. Al-Quran bersifat kekal dan tidak dapat ditiru. Kemujizatannya tampak dalam bahasa, isi, sains, psikologi, sejarah, syariat, dan preservasinya. Semua upaya menandingi dari Quraisy hingga orientalis modern, semuanya gagal total. Jadi mustahil bagi seseorang untuk menandingi Al-Quran. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.